Yihun berusaha menjemput Saibum setelah mengetahui Sihun adalah salah satu pembeli obat pil Nex. Yihun memaksa Sihun untuk membuka pintunya. Dan ternyata Saibum baik-baik saja dan sedang memakan ransum militer koleksi Sihun. Yihun yang merasa tidak enak dengan Sihun, ia pun beralasan ia hanya sedang merindukan Saibum. Mereka adalah pengantin baru. Jadi wajar saja jika tidak bertemu walau hanya sebentar, maka akan terasa sangat rindu. Di sisi lain, Suyun mendengar suara belnya berbunyi. Namun tak ada siapa-siapa di kamera yang berada di pintunya. Suyun pun mencoba mengeceknya keluar. Dan ternyata itu adalah Pali. Pali memaksa masuk ke dalam. Ia meminta Suyun untuk membukakan kunci pintunya. Suyun pun merasa sangat ketakutan. Untungnya Saibum dan Yihun datang sebelum terlambat. Mereka bertanya bagaimana Pali bisa masuk ke sana. Pali menjawab pintu utama di lantai 1 telah terbuka. Ia masuk ke dalam hanya karena merasa kesepian saja dan ia tak berniat menggigit siapapun. Saibum pun berkata, bersihkan dulu darah di mulutmu jika ingin berbohong. Saibum pun menanyakan siapa yang sudah digigit oleh Pali. Pali menjawab, ia menggigit seorang pria tidak sampai mati. Ia hanya menggigit kecil saja. Lukanya bahkan tak dalam. Dan pria itu langsung kabur begitu saja setelah digigitnya. Yihun pun menyuruhnya untuk segera keluar dari sana. 하나, 셋. Setelah itu, Saibum menanyakan di mana Jungkook. Suyun menjawab, Jungkook pergi ke lantai 2 untuk mengambil sabun cuci piring dan sikat gigi. Saibum pun ingin pergi mencari Jungkook. Saat di pintu utama, Yihun masih bertanya-tanya bagaimana Pali bisa masuk ke sana. Siapa yang membukakan pintu itu? Saibum juga penasaran sebenarnya siapa orang yang sudah digigit oleh Pali. Di area gym, Songbum berusaha membujuk Hyun Kyung untuk datang menghampirinya. Ia mengatakan ia bisa membantu Hyun Kyung keluar dari sana. Ia sama sekali tak terinfeksi. Ia tak tahu kalau di apartemen itu ada wabah virus yang lebih mengerikan dari virus COVID. Ia terus meyakinkan Hyun Kyung bahwa dirinya baik-baik saja. Ia tak merasa kehausan sedikit pun. Padahal sebelumnya ia telah meminum minuman yang diberikan oleh Jungkook. Hyun Kyung pun memberikan kunci borgolnya kepada Songbum. Dan Songbum langsung lari meminum air seperti sangat kehausan. 괜찮아요, 해? Ia mengatakan padahal dirinya sudah minum sangat banyak, akan tetapi masih saja terus merasa sangat haus. 이리 와요. 같이 올라가야죠. Hyun Kyung yang ketakutan, ia pun berlari keluar ke arah basement. Saibum dan Yihun melihat ada bekas darah di pintu. Mereka pun bergegas ke area gym. Saibum menemukan ponsel Sumin yang sebelumnya tak sengaja dijatuhkan oleh Hyun Kyung. Saibum menanyakan di mana Sumin dan Hyun Kyung. Namun Songbum tak tahu sama sekali. Songbum sangat stres karena ia sudah meminum banyak air tapi masih juga merasa sangat kehausan. Dan ia tahu dengan meminum darah manusia akan memuaskan rasa dahaganya. Yihun pun bertanya bagaimana ia bisa tahu tentang hal itu. Songbum menjawab setiap kali ia melihat leher seseorang maka ia merasa semakin kehausan. 하얀 목을 보면 Letnan Tisuk datang bersama Hyun Kyung. Ternyata sebelumnya Hyun Kyung diselamatkan oleh Letnan Tisuk. Letnan Tisuk ke sana karena ingin bertemu dengan Suyun. Ia ingin membawa Suyun keluar dari sana, karena Suyun adalah satu-satunya anak kecil di dalam apartemen itu. Yihun pun merasa sangat bersalah dan merasa telah gagal.
Karena sebelumnya Yihun sangat ingin membantu Sungbum agar bisa sembuh dari virus itu. Hyun Kyung sangat syok setelah melihat sendiri kakaknya telah tergigit. Ia merasa sangat bersalah karena sebelumnya ia baru saja marah dan bertengkar dengan Sumin. Sebum pun mencoba menenangkan Hyun Kyung dengan mengatakan itu hanyalah sebuah penyakit. Saat obat vaksinnya telah ditemukan, maka virus itu akan hilang. Dan nanti Su pun memberikan air minum dan obat tidur kepada Hyun Kyung. Sebum kemudian menanyakan kenapa Letnan Tisuk menembak mati Sungbum. Letnan Tisuk pun menjawab, di luar sana sudah banyak orang-orang yang saling menggigit. Jika kau tak mau kehilangan orang yang kau sayangi, maka kau juga tak boleh ragu dengan itu. Sebum kemudian menanyakan kenapa luka cakar di tangannya tak kunjung sembuh. Letnan Tisuk menjelaskan itu berarti virus itu masih ada dan masih hidup di dalam tubuh Sebum. Sebum pun menanyakan apakah ia juga akan berubah menjadi gila. Letnan Tisuk menjawab, itulah sebabnya ia meminta Sebum memberikan sampel darahnya setiap 2 minggu sekali untuk dilakukan penelitian di dalam lab. Letnan Tisuk juga memberitahu ayah Suyun telah terinfeksi. Namun ibunya masih baik-baik saja. Ibunya hanya terkena gejala ringan. Akan tetapi ibunya sangat merindukan Suyun. Letnan Tisuk kemudian mengajak Sebum dan para penghuni lainnya untuk mengadakan pertemuan setelah keadaan telah membaik. Jungkook dan Woochang ternyata baik-baik saja. Mereka bersembunyi di unit apartemen Segyu. Di saat itu juga Yihun datang menanyakan keadaan mereka. Namun mereka takut untuk membukakan pintu. Mereka khawatir Yihun telah terinfeksi. Yihun menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Jungkook juga sama sekali tak tahu. Tiba-tiba saja orang-orang gila itu datang dari pintu tangga darurat. Ia diselamatkan oleh Woochang yang merupakan seorang pendeta. Woochang menggunakan kalung salibnya untuk menghentikan zombie-zombie itu. Woochang seperti memiliki kekuatan spiritual. Yihun pun bertanya siapa yang membuka pintu di lantai 1. Segyu dan Moonhui memberitahu yang membuka pintu itu adalah anak pengangguran di lantai atas dan gadis kasir minimarket. Di sisi lain, Ibu Donghyun menyediakan makanan untuk Buram. Ibu Donghyun sangat senang karena mengira Donghyun kini sudah memiliki pacar. Ayahnya pun berkata mana mungkin ada yang mau dengan anak pengangguran seperti Donghyun. Yihun mendatangi unit apartemen Donghyun. Ia pun langsung berbicara dengan Donghyun dan Buram. Namun Donghyun malah berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengatakan mereka sejak tadi tak pergi kemana-mana. Donghyun pun mengatakan ketika mereka turun, pintu itu sudah terbuka. Mereka pun lari karena melihat orang-orang gila itu masuk ke dalam. Namun mereka tak terluka sama sekali. Yihun pun bertanya untuk apa mereka turun ke bawah. Dan Yihun menyadari mereka turun untuk mengambil ponsel Donghyun yang sebelumnya terjatuh di depan pintu utama gedung. Yihun kemudian memberitahu karena ulah mereka ada seseorang di sana yang menghilang. Dan Yihun meminta mereka untuk bertanggung jawab. Sementara itu, Letnan Tisuk pergi ke atas atap untuk mencari orang-orang yang terinfeksi. Ia bertanya kepada Andrew apakah ada orang yang terinfeksi datang ke sana. Andrew menjawab ada 2 orang dan ia menyuruh mereka untuk keluar melalui pintu darurat. Letnan Tisuk sebenarnya merasa heran Andrew menyuruh orang-orang itu keluar dan mereka menurutinya. Namun benar saja ada security apartemen yang sudah terinfeksi di sana. Yihun juga datang ke atas atap. Yihun pun berbicara dengan Letnan Tisuk. Letnan Tisuk mengatakan ia datang ke sana untuk Suyun, untuk memberitahu kabar tentang orang tuanya. Namun Yihun tak percaya, karena Letnan Tisuk yang ia kenal adalah orang yang tanpa ampun. Terlebih Letnan Tisuk baru saja menembak mati seseorang. Letnan Tisuk pun mengatakan ia melakukan itu semua hanya agar virus itu tidak semakin menyebar. Ia juga sedang mencari antibodi yang bisa menembus masuk ke dalam otak. Yihun bertanya mengapa luka di tangan Sebum tak kunjung sembuh. Letnan Tisuk menjelaskan Yihun tak perlu khawatir selama warna pada lukanya tak berubah. Virus itu tidak berbahaya jika tidak mencapai otak. Yihun juga menanyakan apakah ada orang lain yang seperti Sebum, yang juga kebal terhadap virus itu.
Ternyata ada 4 orang yang sama seperti Sebum. Namun pada akhirnya mereka juga berubah menjadi gila. Tubuh mereka menyerah dalam melawan virus itu. Dan sampai saat ini pihaknya belum berhasil menemukan obat vaksinnya. Namun mereka sedang berusaha mengembangkan antibodi yang bisa menembus masuk ke dalam otak. Mungkin keadaan akan semakin memburuk sampai antibodi itu berhasil dikembangkan. Sebum pun datang dan memberitahu para penghuni apartemen sudah berkumpul untuk melakukan pertemuan. Sebelum menemui para penghuni apartemen, Letnan Tisuk ingin bertemu dengan Suyun terlebih dahulu. Letnan Tisuk melihat sepatu Suyun dan menjadi teringat dengan sepatu bayi yang dibeli oleh istrinya waktu itu untuk calon bayi perempuan mereka. Letnan Tisuk datang untuk melihat keadaan Suyun, karena ia telah berjanji kepada orang tua Suyun akan memastikan keadaan Suyun baik-baik saja. Suyun ingin sekali bertemu ibunya bersama Sebum. Dan Letnan Tisuk mengizinkan Suyun untuk bertemu dengan ibunya. Setelah itu, Letnan Tisuk menemui para penghuni apartemen yang sudah berkumpul. Mereka mengira karantina sudah berakhir. Namun Letnan Tisuk memberitahu saat ini seluruh area kota telah dikarantina. Dan nanti malam akan ada pemadaman listrik secara menyeluruh. Mereka pun meminta setidaknya karantina dihentikan agar mereka bisa keluar dari sana. Dan tiba-tiba saja terdengar suara sirine dan pengumuman. Saat ini seluruh kota Seang telah dinyatakan darurat militer. Sebum kemudian akan pergi menemani Suyun di dalam apartemennya. Sedangkan Yihun akan pergi ke area gym bersama Jungkook. Letnan Tisuk menjelaskan darurat militer akan dilakukan selama 4 hari. Mereka akan percuma saja jika keluar dari apartemen, karena di luar juga sama berbahaya. Letnan Tisuk beralasan pemadaman listrik dilakukan karena di PLN Kota Seang juga banyak orang yang terinfeksi, dan hanya bangunan prioritas saja yang akan mendapatkan aliran listrik. Sedangkan apartemen mereka bukanlah yang termasuk bangunan prioritas. Kasus penyerangan di seluruh kota juga semakin ramai bermunculan. Bahkan saat ini pihak militer juga kesulitan untuk mendapatkan pasokan makanan dan minuman. Juyung pun bertanya apakah virus itu bisa menginfeksi dengan cara meminum sebuah obat pil. Dan Letnan Tisuk hanya menjawab pihak militer masih terus mendalami lebih lanjut. 맞네, 맞아. Letnan Tisuk kemudian meminta mereka untuk segera mengisi daya ponsel dan mengisi bak mandi mereka dengan air yang cukup untuk bertahan selama 4 hari ke depan. Sebum menanyakan pria Letnan Tisuk kepada Suyun. Suyun mengatakan ia merasa pria militer itu sangat aneh, dan ia takut jika hanya sendirian saja ikut dengan pria itu. Pria militer itu juga menanyakan tentang keadaan Sebum selama di apartemen. Apakah Sebum menderita sakit atau baik-baik saja? Sebum pun membawa surat yang Suyun tulis untuk orang tuanya. Sebum juga membawa gunting untuk berjaga-jaga. Sebum kemudian menemui Letnan Tisuk di atas atap. Dan ada suara gedoran di salah satu pintu di sana. Sebum memberitahu Suyun tak mau ikut sendirian dengan Letnan Tisuk. Sebum juga merasa ada yang aneh. Sebum pun menanyakan sebenarnya apa tujuan Letnan Tisuk datang ke sana. Letnan Tisuk pun menjelaskan ia sebenarnya ingin membawa Sebum untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Namun Sebum selalu saja tak mau keluar dari sana. Antibodi di dalam tubuh Sebum sangat efektif untuk melawan virus itu. Bahkan jika diperlukan, Letnan Tisuk akan membuat Sebum digigit oleh orang yang sudah terinfeksi. Yihun mendengar suara tembakan itu. Namun Jungkook mengatakan saat ini sedang dalam keadaan darurat militer. Mungkin itu hanyalah sebuah tembakan peringatan saja. Dan Jungkook meminta Yihun untuk membujuk Letnan Tisuk agar membawanya keluar dari sana. Jungkook sangat mengkhawatirkan istrinya.
Sesampainya mereka di tempat gym, jasad Sung Bum sudah tidak ada di sana. Ternyata beberapa anggota militer telah membawa jasad Sung Bum. Namun mereka membedah otak Sung Bum sebelum membawanya. Ihun pun teringat dengan ucapan Letnan Tisuk yang mengatakan mereka sedang mencari antibodi yang bisa menembus masuk ke dalam otak. Ihun baru menyadari Letnan Tisuk akan pergi membawa Sae-bum untuk mendapatkan antibodinya. Ihun meminta Jungkook untuk menunggu di depan lift. Jika Letnan Tisuk datang, maka hentikan dia. Ihun akan memeriksanya melalui tangga darurat. Saat di tangga darurat, Ihun bertemu dengan Suyun. Suyun sangat mengkhawatirkan Sae-bum setelah mendengar suara tembakan itu. Karena ia melihat Sae-bum membawa gunting ketika akan menyerahkan suratnya kepada Letnan Tisuk. Ihun pun menyuruh Suyun untuk pulang dan tak perlu mengkhawatirkan Sae-bum. Karena Sae-bum lebih pandai berkelahi dibandingkan dirinya. Sementara itu, Letnan Tisuk dan Sae-bum keluar dari dalam lift. Letnan Tisuk meminta Jungkook untuk jangan ikut campur. Dan ia beralasan Sae-bum sedang sakit dan ia harus membawanya. Jungkook memberitahu Sae-bum terluka dan Letnan Tisuk telah pergi membawanya. Ihun pun berusaha mengejar mobil Letnan Tisuk. Ihun menodongkan senjata dan meminta Letnan Tisuk untuk tidak menyentuh Sae-bum sedikit pun. Letnan Tisuk terkejut saat Sae-bum telah tersadar. Karena obat penenang yang ia berikan cukup kuat untuk menidurkan seekor gajah. Sae-bum pun mengatakan mungkin dirinya lebih kuat daripada gajah. Ternyata Sae-bum memang sengaja pura-pura pingsan agar Letnan Tisuk tak membunuh pria terinfeksi itu. Sae-bum pun meminta Jisoo memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan senjata mereka jika tak ingin ada seorang pun yang mati. 총 내려. Letnan Tisuk pun menanyakan apa yang harus ia lakukan agar Sae-bum mau keluar dari apartemen itu untuk kembali rutin memberikan sampel darah Sae-bum seperti sebelumnya. Dan Ihun langsung memukul Letnan Tisuk. Pada akhirnya Sae-bum secara sukarela mau melakukan tes darah. Itu semua Sae-bum lakukan agar bisa cepat membantu menemukan obat vaksinnya. Di sana Sae-bum meminta makanan kepada Jisoo untuk para penghuni apartemen. Dan Sae-bum juga meminta Jisoo memberikan kabar tentang Sung Bum kepada keluarga Sung Bum. Namun Jisoo mengatakan sangat sulit menghubungi seseorang dalam keadaan seperti ini. Jisoo juga memberitahu Letnan Tisuk sudah mengamankan ibu Sae-bum di tempat panti jompo. Sae-bum tak perlu mengkhawatirkan ibunya. Letnan Tisuk menjelaskan semua pasien terinfeksi yang telah mati akan dilakukan pembedahan otak untuk melihat apakah antibodi mereka bisa tembus sampai ke otak. Namun sampai saat ini tak ada satupun pasien yang antibodinya bisa tembus sampai ke otak. Ihun menjadi khawatir Sae-bum akan melakukan operasi pembedahan otak. Namun Letnan Tisuk mengatakan tak perlu melakukan bedah otak. Cukup dengan mengambil sampel darahnya saja. Sebelumnya, tim peneliti telah menemukan antibodi monoklonal baru di dalam darah Sae-bum. Mereka masih perlu mengambil sampel darah Sae-bum untuk melakukan beberapa kali tes lagi. Akan tetapi, memang ada kemungkinan antibodi itu bisa tembus sampai ke otak. Ihun merasa itu berarti Sae-bum memiliki peran yang sangat penting untuk bisa memusnahkan virus itu. Ihun meminta senjata untuk melindungi Sae-bum. Namun, Letnan Tisuk tak bisa memberikannya dengan alasan antibodi Sae-bum belum bisa dipastikan. Mungkin bisa saja Sae-bum sewaktu-waktu juga akan berubah menggila. Ihun pun terus membujuk Letnan Tisuk demi keselamatan Sae-bum. Sampai akhirnya Letnan Tisuk pun mengizinkan Ihun mengambil senjata yang mungkin Ihun butuhkan. Ihun sebenarnya merasa ada yang aneh. Letnan Tisuk tak mungkin mengambil langkah sejauh ini hanya karena ingin menyembuhkan semua orang yang terinfeksi. Ia sampai rela menyelinap masuk ke dalam apartemen yang sudah jelas banyak orang terinfeksi di dalamnya. Dan Letnan Tisuk beralasan ia melakukan semua ini demi uang. Karena banyak orang-orang kaya dan para petinggi negara yang juga terinfeksi. Itulah sebabnya ia menyelinap diam-diam. Karena jika orang-orang itu tahu perihal Sae-bum, mungkin mereka akan memburu Sae-bum untuk mengambil darah dari tubuh Sae-bum. Itu berarti nantinya Letnan Tisuk tak bisa lagi membuat obat vaksinnya dan tak bisa mengambil keuntungan dari penjualan obat vaksin itu. Ihun sebenarnya tak percaya seutuhnya dengan ucapan Letnan Tisuk. Karena memang Letnan Tisuk melakukan itu semua demi istrinya. Bukan demi uang ataupun demi hal lainnya.
Yihun mengatakan ia hanya ingin fokus melindungi Saebum. Yihun meminta Letnan Tisuk jangan mengusik mereka lagi setelah wabah virus ini berakhir. Saebum dan Yihun pun kembali ke apartemen dengan membawa persediaan makanan untuk para penghuni apartemen. Mereka juga langsung membagikan makanan itu kepada para penghuni apartemen. Setelah itu, Saebum menceritakan tentang kejadian sebelumnya. Letnan Tisuk sengaja menembak bahu security itu agar tak membunuhnya. Dan security itu langsung pergi dengan kesakitan saat dirinya sudah kembali normal lagi. Letnan Tisuk kemudian menyuntikkan obat penenang kepada Saebum. Hal itu membuat Yihun sangat tak suka dengan cara Letnan Tisuk. Di malam harinya, Hisung yang ingin membuang sampah, ia tak sengaja bertemu dengan Sang-hee yang juga akan membuang sampah. Di sana, Sang-hee kembali menggoda Hisung dengan alasan ia takut berada bersama Jo-young. Sang-hee memberitahu Jo-young memang membunuh istrinya, dan mungkin saja Jo-young juga akan membunuh Sang-hee. Sang-hee meminta Hisung untuk membantu melindunginya. Hisung pun berjanji akan membantu Sang-hee. Di sisi lain, Jungkook datang ke unit apartemen Myungwook. Ia ingin bertemu dengan Woo Chang dan ingin berterima kasih kepada Woo Chang karena telah menyelamatkannya. Ia juga ingin berdoa sambil dibimbing oleh Woo Chang karena Woo Chang adalah seorang pendeta. Sementara itu, Jo-young mengambil cairan obat Next dan mencampurkannya ke dalam botol minuman. Jisoo merasa heran dengan Saebum yang bisa cepat tersadar setelah disuntikan obat penenang sebanyak itu. Letnan Tisuk mengatakan mungkin virus itu sudah masuk ke dalam otak Saebum, karena salah satu ciri orang terinfeksi adalah bisa memulihkan tubuhnya dengan sangat cepat. Namun Jisoo sudah memeriksa darah Saebum dan tak ada sedikit pun indikasi Saebum telah terinfeksi. Dan hal itulah yang membuat Letnan Tisuk penasaran dengan Saebum, yaitu perial antibodi yang bekerja di dalam tubuh Saebum. Di sana, ternyata Ibu Suyun juga sudah terinfeksi. Letnan Tisuk pun menyuruh Jisoo untuk memberikan surat Suyun kepada ayah Suyun saja saat kondisi ayahnya sedang kembali normal. Sedangkan di apartemen, Sumin menghubungi Hyun Kyung. Sumin hanya ingin memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja. Dan ia saat ini tak akan masuk ke dalam apartemen. Hyun Kyung pun hanya bisa meminta maaf kepada Sumin. Namun, Sumin mengatakan tak perlu meminta maaf. Ia juga merasa bersalah kepada Hyun Kyung. Sumin meminta Hyun Kyung untuk menjaga anak dan istrinya jika memang terjadi sesuatu kepada dirinya. Dan tiba-tiba saja listrik di sana mulai dipadamkan. Di atap gedung, Jungkook sangat mengkhawatirkan istrinya. Terakhir kali istrinya mengirimkan pesan, ia meminta Jungkook untuk segera pulang dan mengantarkannya pergi ke rumah sakit. Istrinya takut jika harus pergi sendirian. Jungkook pun bertekad ingin bisa segera keluar dari sana. Sumin yang berada di lantai basement tiba-tiba saja ada seseorang yang datang menghampirinya. Sementara itu, Yihun, Saebum, dan Suyun sedang menikmati makan malam bersama. Saebum sebenarnya juga mengkhawatirkan luka yang ada di tangannya. Luka itu tak kunjung sembuh dan masih belum juga membaik. Namun Yihun terus berusaha menenangkan Saebum. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.